Bagi ribuan orang di seantero Asia, sepeda motor adalah alat transportasi yang paling diminati. Namun tidak begitu dengan di ibu kota Burma, Rangoon. Selama 12 tahun terakhir, sepeda motor dilarang beroperasi di sana. Pemerintah beralasan larangan itu mengurangi angka kematian di jalan raya. Tapi seiring mulai terbukanya ekonomi, sepeda motor dari Cina mulai terlihat di jalan-jalan. Seperti yang dilaporkan Helen Reagan, bisnis ojek pun mulai berkembang. Sekilas keadaan dermaga di kota Dalam tampak seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berubah. Barisan becak yang menunggu penumpang makin pendek, digantikan para pria bersepeda motor yang memanggil-manggil calon penumpang. Sepeda motor buatan Cina yang diimpor dengan harga murah menciptakan pekerjaan baru bagi orang yang tinggal di pinggiran ibu kota Burma, Rangoon. Masyarakat menjadikan sepeda motor itu sebagai ojek. Setiap hari, mereka saling berebut penumpang demi sesuap nasi. Sangat kecewa kalau tidak dapat penumpang, tapi kalau saya dapat satu saja, itu sudah bagus. Kalau saya tidak dapat uang, saya hanya makan pasta ikan. Tapi kalau saya dapat uang, saya bisa makan yang lebih enak. Mereka yang tidak sanggup beli sepeda motor, menyewanya dengan harga sekitar Rp20.000 sehari. Kalau peruntungan sedang baik, tukang ojek ini biasa dapat untung hingga Rp40.000. Tapi karena makin banyak orang yang tertarik dengan bisnis ini, persaingan pun makin sengit. Karena ada banyak ojek, makin sulit untuk bisa dapat Rp30.000 sehari. Hasil ojek motor ini tidak pasti. Para tukang ojek pun belum tentu dapat uang lebih setelah dipotong uang bensin dan setoran pada pemilik motor. Itu tergantung penumpang, kadang kami dapat uang, kadang tidak. Tapi kami tetap harus berjuang agar kami bisa bertahan hidup. Tapi di Burma, yang kesempatan kerjanya kecil, jadi tukang ojek adalah pilihan karir baru bagi kaum muda di negeri ini. Kalau bekerja di restoran atau di tempat konstruksi bisa dapat uang hingga Rp400.000 sebulan. Dulu saya jadi tukang kayu, tapi karena sekarang lagi musim hujan, kerjaan sepi. Makanya saya jadi tukang ojek. Sepeda motor menjadi pemandangan langka di Rangoon setelah beberapa larangan diberlakukan sepanjang tahun 2000. Hanya polisi dan pegawai pemerintah yang boleh mengendarainya di kota-kota tertentu. Tahun 2009, larangan itu diperluas dengan memasukkan semua jenis sepeda motor. Pemerintah menyatakan larangan itu diperlukan untuk menghentikan kecelakaan dan kematian di jalan raya. Larangan penuh hanya berlangsung selama 2,5 bulan. Tapi warga biasa masih belum dibolehkan mengendarai sepeda motor di dalam kota. Dengan masuknya sepeda motor murah buatan Cina dari perbatasan, sepeda motor makin banyak ditemui di daerah perdesaan. Ini menggusur peran penarik becak. Sejak ada lebih banyak sepeda motor, bisnis kami menurun. Sekarang mereka ada di mana-mana dan kami jadi tidak punya penghasilan lagi. Kondisi keluarga para penarik becak jadi tidak begitu baik. Sepeda motor bisa digunakan kapan saja, sedang jasa kami hanya digunakan kalau hari hujan. Makin banyak orang yang memilih naik sepeda motor ketimbang becak dengan alasan kenyamanan. Saya memilih sepeda motor karena lebih cepat. Kadang saat Anda pulang kerja dan hari hujan, cuacanya jadi dingin. Ada yang tidak tahan dingin, atau ada yang ingin segera bertemu dengan keluarga setelah seharian bekerja. Semakin cepat Anda sampai di rumah, makin banyak waktu buat istirahat. Perjalanan bisa ditempuh lebih cepat dengan sepeda motor. Bisnis ini belum diakui secara hukum, tapi masyarakat bersedia mengambil resiko agar bisa keluar dari kemiskinan. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan.
kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.